Kadang diam dan berpura-pura bodoh itu menyenangkan. Karena bisa melihat orang yang sok pintar berbicara, tapi bertolak belakang dengan kelakuannya sendiri. Ucapannya seperti galon, warna-warni indah, tapi isinya angin. Penyakit yang akan menghinggapi umat Nabi di akhir zaman. Ada 6 penyakit yang akan menimpa umat Nabi Muhammad SAW dan menjadi pertanda dekatnya waktu itu dengan hari kiamat. Penyakit tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umatku terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit umat terdahulu itu? Nabi menjawab, penyakit itu adalah 1. Terlalu sombong. 2. Terlalu mewah tanpa tujuan. 3. Mengumpulkan harta sebanyak mungkin tanpa tujuan yang baik. 4. Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. 5. Saling bertengkar. 6. Dengki mendengki sehingga terjadi. Untuk siapapun yang sedang berjuang, tolong bertahan lebih lama lagi ya. Jangan biarkan pikiranmu menyakiti dirimu sendiri. Berat memang, tapi percayalah kalau dunia sangat bahagia dengan adanya kamu sebagai salah satu penghuninya. Tak perlu bertahan untuk hal-hal yang besar, sesederhana bertahan untuk matahari pagi yang kamu suka dan harus kamu lihat setiap hari. Semangat ya, kamu gak sendirian. Semuanya juga sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Umurmu, jangan pernah merasa umurmu masih muda, karena banyak yang lebih muda, lebih dulu dipanggil oleh Allah. Jangan pernah merasa engkau masih sehat, karena banyak orang sehat, lebih dahulu mendahului yang sakit. Maka gunakanlah umurmu sebaik-baiknya sebelum semuanya. Ziarahi kubur itu adalah sama seperti mendatangi rumah ketika masih hidup. Jadi kalian tuh jangan irit ngeziarahin kubur orang tua kalian. Dia tuh senang dan dia tuh tahu kalian datang, cuman nggak bisa komunikasi. Kalau dia komunikasi ntar kalian kabur kan. Cuman nggak bisa komunikasi, udah terhijab oleh beda alam. Yang satu alam barzakh. Sudah tua kita kawan. Dulu banyak banget mimpi yang ingin kita genggam, banyak hal yang ingin kita miliki. Tapi waktu mengajarkan kita satu hal, tidak semua yang kita kejar harus kita dapatkan. Ada yang harus kita lepaskan, ada yang harus kita ikhlaskan. Yang penting kita sudah berjuang sampai di titik ini. Mungkin kita belum jadi pemenang, tapi ingat kawan, seenggaknya kita bukan pecundang. Kalau kamu sering dijelek-jelekan di belakang, aib-aibmu sering diumbar-umbar, atau bahkan kau sering disakiti oleh manusia, bersabarlah, tidak perlu dibalas dengan kejahatan yang sama. Ingat, buah itu kalau sudah busuk, pada waktunya dia akan terjatuh sendiri tanpa perlu dilempar. Manusia pun demikian, kalau sudah jahat, kata-katanya sering menyakiti orang lain atau sering melukai manusia, pada waktunya dia akan terjatuh sendiri. Ingat konsep ini, sebaik apapun kita, pasti tidak akan pernah lepas dari omongan. Inilah keutamaan istighfar yang harus kamu ketahui. Semoga yang subscribe mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Mungkin ada di antara kita yang menganggap bahwa istighfar hanyalah sebagai sarana memohon ampun kepada Allah saja. Tetapi ternyata terlebih dari itu. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, mereka akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan selalu memberikannya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari segala kegundaan, serta Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadilah hebat tanpa bantuan, jadilah kuat tanpa menyusahkan siapapun. Berjuanglah sendiri, jangan tampakkan kelemahanmu pada orang lain. Biarkan orang lain meremehkanmu, tapi jangan remehkan dirimu sendiri. Saat kamu terjatuh, maka berdirilah segera, jangan menunggu ditolong orang. Ingat, tak semua orang datang untuk menolong, sebagian hanya datang untuk melihatmu terjatuh.
Menunduklah dan merendahlah nak, karena tanah terlalu keras untuk jadi tempat jatuhmu. Tapi bila tundukmu diinjak, rendahmu dilangkahi, ingat nak, sejak lahir kau berlumuran darah. Kau tidak diciptakan untuk menyerah.